Siang itu, pusat perbelanjaan sedang padat-padatnya. Namun, bagi Lydia, suasana pengap di dalam supermarket tidak sebanding dengan rasa sesak di dadanya melihat tingkah Cynthia. Adik iparnya itu tampak sangat bersemangat, menarik 2 troli sekaligus dengan wajah penuh kemenangan. Di belakangnya, Malik, kakak kandung Ronnie, berjalan dengan dada membusung, seolah-olah dialah pemilik seluruh isi gedung ini. Mbak Lydia, jangan diam saja dong. Ayo bantu dorong trolinya. Mumpung Mas Ronnie baru saja cair bonusnya, kita harus stok semua kebutuhan sampai bulan depan. Ibu juga bilangkan kalau kita harus saling berbagi. Seru Cynthia tanpa rasa malu. Suaranya yang melengking membuat beberapa pengunjung menoleh. Ronnie, yang berdiri di samping Lydia, hanya bisa menghela napas panjang. Wajahnya tampak kusam, terjepit di antara rasa sungkan pada kakak kandungnya dan rasa tidak enak pada istrinya. Ia ingin menegur, namun setiap kali mulutnya terbuka, Malik selalu memotongnya dengan kalimat sakti. Kamu itu sudah sukses, Ron. Jangan jadi adik yang durhaka dan pelit sama saudara sendiri. Lydia masih tetap diam. Ia hanya memperhatikan tangan Cynthia yang bergerak lincah menyambar barang-barang bermerek dari rak. Bukan beras atau minyak goreng biasa yang diambil, melainkan daging wagyu kemasan, deterjen impor, hingga paket kosmetik yang harganya mencapai ratusan ribu rupiah. 1 troli penuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Kemudian 2, 3, hingga tak terasa 5 troli besar sudah berjejer, penuh sesak hingga barang-barang di dalamnya hampir tumpah. Sint, apa tidak berlebihan? Itu bahkan ada barang-barang yang tidak kita butuhkan di rumah. Tegur Ronnie dengan suara pelan, hampir berbisik. Cynthia tertawa renyah, sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan di telinga Lydia. Aduh, Mas Ronnie, ini namanya investasi perut. Lagi pula, Mbak Lydia kan kerjanya cuma di rumah saja. Pasti uang Mas Ronnie awet. Sesekali menyenangkan saudara, apa salahnya? Iya kan, Mbak? Cynthia sengaja menyenggol bahu Lydia, menanti reaksi marah atau keluhan dari kakak iparnya itu. Namun, di luar dugaan, Lydia justru tersenyum sangat manis. Sebuah senyum yang membuat Ronnie merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lydia kemudian berjalan ke arah rak pendingin, mengambil sebotol kecil air mineral seharga Rp5.000, dan meletakkannya dengan tenang di atas tumpukan daging mahal di troli paling depan. Ambil saja semua yang kalian mau, Cynthia, Mas Malik. Mas Ronnie juga sudah setuju kan? Ucap Lydia dengan nada suara yang sangat tenang, hampir tanpa beban. Cynthia dan Malik saling berpandangan dengan mata berbinar. Mereka merasa telah memenangkan pertempuran hari ini. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, Lydia sedang menghitung mundur waktu kehancuran harga diri mereka di depan kasir nanti. 5 troli penuh itu bukan lagi simbol kemewahan bagi Cynthia, melainkan jerat yang akan membuatnya menanggung malu seumur hidup. Senyum puas Malik dan Cynthia seolah menjadi bahan bakar bagi kemarahan yang tersimpan rapi di balik wajah tenang Lydia. Sambil terus mendorong troli-troli berat itu menuju lorong berikutnya, Cynthia tak henti-hentinya bersenandung kecil, seakan-akan ia baru saja memenangkan lotre. Ia tak sadar bahwa setiap barang mewah yang ia masukkan ke dalam keranjang adalah satu paku tambahan untuk peti mati harga dirinya sendiri. Lydia memejamkan mata sejenak, membiarkan kebisingan supermarket memudar dan menggantinya dengan memori pahit 3 hari yang lalu. Di teras rumah, ia melihat ibu kandungnya sendiri berdiri dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, Cynthia tanpa tahu malu menyebut ibunya sebagai orang desa melarat yang hanya datang untuk mengemis harta pada Ronnie. Cynthia bahkan tega membiarkan ibu Lydia menunggu di luar pagar di bawah terik matahari, sementara ia asyik menikmati AC di dalam rumah sambil memesan makanan mahal lewat aplikasi. Ingat ya, Mbak Lydia, jangan merasa punya kuasa cuma karena Mas Ronnie sukses. Mas Ronnie itu darah dagingnya Mas Malik. Kalau bukan karena dukungan kami, Mas Ronnie nggak akan jadi apa-apa. Bisik Cynthia saat mereka melewati lorong barang elektronik, membuyarkan lamunan Lydia. Lydia hanya menoleh sekilas, menatap wajah adik iparnya yang penuh dengan riasan tebal namun memiliki hati yang busuk. Tentu, Cynthia. Aku ingat betul siapa yang paling berjasa di keluarga ini, jawab Lydia datar, namun sorot matanya tajam menusuk. Ronnie berjalan beberapa langkah di belakang mereka, tampak seperti pesakitan yang sedang menuju tiang gantungan. Ia berkali-kali memeriksa saldo di ponselnya, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu tabungannya tidak akan pernah cukup untuk membayar semua kegilaan ini. Ia ingin menarik tangan Lydia dan mengajaknya pulang sekarang juga,
Namun genggaman Lydia pada botol air mineral Rp5.000 itu begitu erat, seolah-olah botol kecil itu adalah senjata rahasia yang paling mematikan. "Mas, lihat ini. Bagus ya?" Malik mengangkat sebuah pembersih udara merek premium yang harganya setara dengan gaji bulanan seorang manajer. "Ini buat di kamar kami, biar anak-anak nggak kena debu. Kamu yang bayarkan, Ron? Anggap saja sedekah buat keponakan." Roni menelan ludah dengan susah payah. Ia melihat ke arah Lydia, memohon dukungan untuk menolak. Namun Lydia justru mengangguk ringan dengan senyum yang sulit diartikan. "Ambil saja, Mas Malik. Mas Roni kan memang sangat sayang pada keponakannya. Jangan sampai ada yang terlewat ya, karena besok mungkin kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi." Kalimat Lydia terdengar seperti angin segar bagi Malik dan Cynthia, namun bagi Roni, itu terdengar seperti lonceng kematian. Lydia melihat jam tangannya. Sebentar lagi, mereka akan sampai di barisan kasir. Di sanalah, panggung sandiwara yang dibangun Malik dan Cynthia akan runtuh, dan Lydia sudah tidak sabar untuk menyaksikan kehancuran itu. Lampu hijau yang diberikan Lydia seolah menjadi bahan bakar baru bagi keserakahan Malik dan Cynthia. Kalimat, "Kesempatan ini tidak akan datang lagi." Mereka telan bulat-bulat sebagai izin untuk menguras isi seluruh supermarket. Tanpa rasa malu, Malik kembali menambah satu troli lagi, memburu bagian elektronik dan peralatan dapur bermerek. Matanya berkilat penuh nafsu, seolah-olah tumpukan barang itu adalah bukti kemenangan atas adiknya yang selama ini ia anggap sebagai mesin uang. Roni berjalan di belakang dengan langkah berat, tangannya yang gemetar mencengkeram erat pegangan troli ketiga yang ia dorong. Ia merasa martabatnya sedang diinjak-injak di depan umum. Setiap kali ia melihat Malik memasukkan barang mahal, dadanya terasa sesak. "Mas, sudahlah. Uang bonusku tidak sebanyak itu," bisik Roni dengan suara yang hampir pecah. Namun, Malik justru berbalik dan menatapnya tajam, menepuk bahu Roni dengan kasar. "Halah, Ron. Kamu itu manajer. Masa bayar ginian saja perhitungan sama kakak sendiri? Ingat ya, waktu kamu kuliah dulu, siapa yang rela putus sekolah supaya kamu bisa lanjut? Sekarang giliranmu balas budi, kamu malah mau perhitungan," gertak Malik. Kalimat itu adalah senjata andalan Malik untuk membungkam Roni, sebuah manipulasi masa lalu yang selalu berhasil membuat Roni merasa berutang nyawa. Lydia, yang berdiri tak jauh dari mereka, hanya membuang muka. Ia tahu persis bahwa cerita, berkorban, itu adalah kebohongan besar yang dipelihara keluarga mertuanya. Kenyataannya, Malik putus sekolah karena hobi judi dan malas, bukan karena membiayai Roni. Namun, Lydia memilih tetap bungkam. Ia justru sibuk membantu Cynthia memilih beberapa set spray sutra yang harganya tidak masuk akal. "Ini bagus, Cynthia. Ambil saja 2 warna sekaligus, biar kamarmu terlihat seperti hotel bintang 5, ujar Lydia dengan nada sangat suportif. Cynthia yang merasa mendapat pembelaan pun semakin congkak. Ia menatap Lydia dengan tatapan meremehkan, menganggap kakak iparnya itu sangat bodoh karena mau-mau saja dimanfaatkan. "Wah, Mbak Lydia tumben pintar. Ya sudah, aku ambil yang biru dan emas ya. Oh iya, anakku juga butuh tablet baru buat belajar. Mas Roni nggak keberatan kan?" Cynthia bertanya tanpa menoleh. Tangannya sudah meraih kotak gawai mahal dari rak kaca. Suasana semakin memanas ketika 5 troli itu benar-benar penuh sesak. Barang-barang di dalamnya bertumpuk hingga menutupi pandangan. Roni nyaris ingin menangis, sementara Lydia tetap tenang dengan botol air mineral Rp5.000 yang kini ia dekap di dadanya. Mereka mulai bergerak menuju barisan kasir yang mengular. Lydia menatap punggung Malik dan Cynthia dengan dingin. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Nikmatilah kesombongan kalian sekarang, karena sebentar lagi, dunia kalian akan runtuh di depan semua orang." Pergerakan menuju barisan kasir terasa seperti parade kemenangan bagi Malik dan Cynthia. Di tengah antrean yang mengular, rasa haus dan lapar mulai menyerang akibat berkeliling hampir 2 jam lamanya. Bukannya bersabar, Cynthia dengan ringannya meraih botol jus jeruk impor dari trolinya sendiri, memutar segelnya hingga berbunyi kerak, lalu menegaknya tanpa rasa bersalah. "Duh, segar sekali. Mas Malik, ini mau biskuitnya? Kasihan anak-anak sudah rewel," ujar Cynthia sambil merobek kemasan biskuit kaleng premium yang harganya setara dengan 3 hari gaji buruh harian. Remah-remah biskuit itu jatuh berceceran di lantai supermarket, namun Cynthia hanya mengabaikannya dengan tawa kecil yang menusuk telinga Lydia.
Roni yang melihat itu merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Cynthia, itu belum dibayar. Kenapa sudah dibuka? Bisiknya dengan nada panik sekaligus malu karena beberapa pengunjung mulai memperhatikan etika buruk keluarga kakaknya itu. Wajah Roni memerah padam. Ia merasa martabatnya sebagai kepala keluarga ikut terseret ke dalam lumpur karena kelakuan iparnya yang tidak tahu aturan. Malik justru membela istrinya dengan nada ketus. Halah, Ron. Kamu ini seperti orang susah saja. Cuma jus sama biskuit. Nanti kan juga dibayar di depan kasir. Kamu ini manajer atau pelit? Malu-maluin dilihat orang kalau kamu perhitungan sama makanan keponakan sendiri. Bentak Malik dengan suara yang cukup keras, sengaja agar orang-orang di sekitar menganggap Ronilah yang bermasalah. Roni tertunduk lesu. Ia merasa terjepit dalam dilema yang menyiksa. Di satu sisi, ia sangat malu melihat barang-barang mahal itu dirusak segelnya sebelum sah menjadi milik mereka. Di sisi lain, ia selalu didoktrin sejak kecil bahwa membantah kakak tertua adalah dosa besar. Ia menoleh ke arah Lydia, berharap istrinya akan meledak dan menghentikan kegilaan ini. Namun, Lydia justru menunjukkan reaksi yang sebaliknya. Ia merogoh tasnya, mengambil tisu, dan dengan lembut membersihkan sisa jus di bibir Cynthia. Minum saja yang banyak, Cynt. Makan juga biskuitnya sampai kenyang. Mas Roni tidak keberatan, kok. Malah kalau kurang, ambil lagi saja di Raksana sebelum kita sampai ke meja kasir. Ucap Lydia dengan suara tenang yang sangat menenangkan, namun matanya menatap tajam ke arah botol air mineral Rp5.000 yang ia genggam. Cynthia semakin merasa di atas angin. Ia merasa Lydia sudah benar-benar tunduk dan takut padanya. Nah, dengar itu, Mas Roni. Istrimu saja lebih paham cara menghargai saudara daripada kamu. Ejek Cynthia sambil terus mengunyah. Lydia kembali tersenyum tipis. Ia tahu bahwa dengan dibukanya segel barang-barang itu, Malik dan Cynthia tidak akan punya jalan untuk mundur. Mereka telah menjerat leher mereka sendiri dengan keserakahan yang tidak tahu malu. Di depan sana, kasir nomor 4 sudah mulai kosong, dan panggung eksekusi yang telah disiapkan Lydia sudah siap untuk dimulai. Langkah demi langkah mendekati kasir nomor 4 terasa seperti perjalanan menuju penghakiman bagi Roni. Di depannya, Malik dan Cynthia masih tertawa-tawa, sibuk menyusun 5 troli itu agar terlihat seperti gunung harta karun. Cynthia bahkan sempat mengambil foto selfie dengan latar belakang belanjaan mewah tersebut, berniat memamerkannya ke media sosial dengan caption tentang rezeki adik yang berbakti. Roni merasakan keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ia merogoh saku celananya, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ia baru saja memeriksa saldo rekeningnya, dan angka di sana sama sekali tidak cukup untuk membayar gaya hidup selangit kakak dan iparnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit pernapasannya. Antrean di depan mereka tinggal menyisakan 2 orang lagi. Mas, sebuah bisikan lembut namun dingin menyentuh telinga Roni. Roni tersentak dan menoleh. Lydia berdiri di sampingnya, masih mendekap botol air mineral Rp5.000 itu dengan ekspresi wajah yang sangat tenang, terlalu tenang untuk situasi segawat ini. Lydia menarik lengan baju Roni, membawanya sedikit menjauh dari kebisingan Malik yang sedang menyombongkan jabatan adiknya kepada orang asing di belakang mereka. Mas, dengarkan aku baik-baik, bisik Lydia, matanya menatap lurus ke dalam mata Roni yang penuh ketakutan. Apapun yang terjadi di depan kasir nanti, jangan pernah keluarkan kartu ATM atau dompetmu. Jangan katakan sepatah kata pun untuk membela mereka. Cukup berdiri di sampingku dan pegang botol air ini. Tapi Lid, mereka sudah membuka segel barangnya. Kalau tidak dibayar, Mas Malik bisa dipenjara. Malu, Lid, malu dilihat orang banyak. Bantah Roni dengan suara serak yang tertahan. Lydia tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Mereka tidak pernah memikirkan malumu saat menghina ibuku, Mas. Mereka tidak pernah peduli pada harga dirimu saat menjadikanmu ATM berjalan selama bertahun-tahun. Hari ini, biarkan mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya tidak punya harga diri. Roni terdiam. Lydia menyerahkan botol air mineral itu ke tangan Roni. Dinginnya botol plastik itu seolah merambat ke dalam pembuluh darah Roni, memberinya sedikit keberanian yang selama ini terkubur di bawah tekanan keluarganya. Mbak, ayo maju. Sudah giliran kita. Teriak Cynthia dengan suara cemprengnya, melambai-lambaikan tangan dengan kasar ke arah mereka. Lydia mengangguk kecil pada Roni, sebuah isyarat terakhir sebelum badai pecah.
Mereka berjalan mendekat ke meja kasir di mana petugas sudah mulai memegang pemindai kode batang. Roni menggenggam erat botol air mineral di tangannya, sementara di depan sana, Cynthia mulai mendorong troli pertama dengan wajah penuh kemenangan, tidak menyadari bahwa di detik berikutnya, hidupnya yang penuh kepalsuan akan hancur berkeping-keping. Bunyi bip pertama dari mesin pemindai kasir terdengar seperti gong pembuka sebuah pertunjukan yang mengerikan di telinga Roni. Petugas kasir, seorang wanita muda yang tampak kelelahan, mulai mengangkat satu persatu barang dari troli pertama. Daging impor, susu formula mahal, hingga tumpukan deterjen mulai mengalir di atas ban berjalan. Cynthia berdiri di samping kasir dengan dagu terangkat tinggi. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang di antrean belakang mendengarnya. "Mbak, hati-hati ya, itu barang mahal semua. Digabung saja semuanya ke kakak ipar saya yang pakai daster itu. Dia ini bos sembako sukses, uangnya nggak bakal habis cuma buat bayar ginian." Serunya sambil menunjuk Lydia dengan jempolnya. Lydia hanya diam, wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah-olah semua hinaan dan tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitar tidak mempan menembus kulitnya. Sementara itu, Malik berdiri di samping Roni, sesekali menyenggol lengan adiknya itu. "Lihat itu, Ron. Istrimu harusnya belajar dari Cynthia cara dandan yang benar. Masa istri orang sukses penampilannya kusam begitu? Malu-maluin kalau diajak kumpul keluarga," bisik Malik tanpa tahu diri. Roni hanya bisa menelan ludah yang terasa pahit. Tangannya yang memegang botol air mineral Rp5.000 mulai berkeringat. Ia melihat angka di layar monitor kasir terus bergerak naik dengan kecepatan yang menakutkan. 1 juta, 2 juta, hingga masuk ke troli ketiga, angka itu sudah menembus 5 juta rupiah. Ketegangan semakin memuncak saat petugas kasir mengangkat kemasan biskuit kaleng yang sudah terbuka dan botol jus yang tinggal setengah. "Maaf ibu, ini barangnya sudah dibuka ya? Saya scan dulu ya," ucap kasir itu dengan nada sangsi. "Iya, Mbak, scan saja. Kakak saya ini sanggup beli satu toko ini kalau dia mau, ya kan Ron?" Sahut Malik dengan tawa keras yang menggema di area kasir. Beberapa pengunjung di belakang mereka mulai berbisik-bisik, merasa muak dengan kesombongan Malik yang sangat kontras dengan penampilan Roni dan Lydia yang bersahaja. Puncaknya, saat troli kelima hampir kosong, layar monitor menunjukkan angka yang fantastis. Rp8.750.000. Petugas kasir itu berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap ke arah mereka semua. Total semuanya Rp8.750.000. Mau bayar pakai tunai atau kartu, Pak? Cynthia segera menoleh ke arah Lydia dengan senyum penuh kemenangan yang licik. "Ayo, Mbak Lydia, silakan. Katanya mau traktir keluarga? Jangan sampai kartu ATM-nya limit ya. Malunya bisa sampai ke ubun-ubun." Lydia tidak membalas ucapan itu. Ia justru melangkah maju satu tindak, mendekati meja kasir. Roni menahan napas, dadanya bergemuruh hebat. Inilah saat yang akan menentukan apakah mereka akan pulang dengan kepala tegak atau justru terseret ke dalam kehancuran yang tak terlupakan. Suasana seketika hening, hanya suara bising mesin kasir dari lajur lain yang terdengar lamat-lamat. Tatapan meremehkan dari Cynthia dan Malik seolah mengunci pergerakan Lydia, menanti momen ketika kartu ATM itu digesek dan semua ego mereka terpenuhi. Namun, Lydia tidak merogoh tasnya. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh perhitungan, ia mengambil botol air mineral Rp5.000 dari tangan Roni yang masih gemetar. "Mbak, tolong hitung yang ini saja," ucap Lydia dengan suara sangat tenang, meletakkan botol kecil itu di depan kasir, tepat di samping gunungan daging impor dan barang elektronik milik Malik. Petugas kasir itu mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan kebingungan yang nyata. "Maaf, Bu, bagaimana dengan 5 troli ini? Tadi temannya bilang semua belanjaan digabung." Cynthia tertawa hambar, suara tawanya terdengar sumbang di telinga orang-orang yang mengantre. Wajahnya mulai menunjukkan gurat kepanikan yang coba ia tutupi dengan kemarahan. "Mbak Lydia, jangan bercanda. Malu dilihat orang. Ayo cepat bayar. Antrean di belakang sudah panjang. Jangan pura-pura miskin sekarang." Lydia menoleh pelan, menatap Cynthia dengan sorot mata sedingin es, jenis tatapan yang membuat Cynthia seketika bungkam. "Bercanda? Siapa yang bercanda? Cynthia? Bukankah sepanjang jalan tadi kamu pamer bahwa hidupmu sekarang sudah mapan? Kamu pamer mobil baru, pamer tas bermerek di sosial media. Jadi, logikanya, kamu pasti sudah menyiapkan uang untuk membayar semua belanjaan yang kamu ambil sendiri ini,
kan? Tapi kan tadi kamu bilang, ambil saja semua. Suara Malik ikut meninggi, wajahnya yang tadi merah karena sombong kini mulai memucat. Ia menatap Roni dengan pandangan mengancam. Ron, bilang sama istrimu, jangan memalukan keluarga di depan umum. Bayar sekarang. Roni berdiri mematung. Ia merasakan tarikan di hatinya antara rasa sungkan yang lama dan harga diri yang baru saja dibangun Lydia. Ia melihat ke arah kerumunan orang yang mulai mengeluarkan ponsel, merekam drama di depan kasir itu. Roni menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan ke arah kakaknya. Maaf bang, uangku sudah habis untuk bayar utang-utang abang bulan lalu. Hari ini, aku hanya sanggup beli air minum. Mbak, total botol air ini Rp5.000. Mau dibayar sekarang? Tanya petugas kasir itu dengan nada yang mulai tegas, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lydia mengeluarkan selembar uang Rp5.000 yang sudah lecek dari saku dasternya. Ini uangnya, Mbak. Pas ya. Terima kasih. Lydia membalikan badan dengan anggun, meninggalkan Malik dan Cynthia yang kini berdiri kaku di depan tumpukan barang senilai hampir Rp9 juta. Wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan, kini benar-benar pucat pasi. Mereka terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri, di bawah tatapan tajam manajer supermarket yang mulai berjalan mendekat ke arah mereka. Lembaran uang Rp5.000 itu tergeletak di atas meja kasir, tanpa kontras di tengah gunungan barang mewah yang masih menuntut pembayaran. Lydia tidak menoleh lagi. Ia melangkah mundur dengan tenang, memberikan ruang bagi Malik dan Cynthia yang kini berdiri mematung layaknya patung lilin yang mulai meleleh di bawah lampu supermarket. Sorot mata para pengunjung di antrean belakang yang tadinya penuh rasa ingin tahu, kini berubah menjadi tatapan menghina yang menusuk kulit. Mbak Lydia, tunggu, kamu tidak bisa melakukan ini. Teriak Cynthia, suaranya naik 1 oktav, pecah karena panik yang luar biasa. Ia mencoba mengejar Lydia, namun langkahnya terhalang oleh tumpukan troli miliknya sendiri. Mas Roni, lihat itu istrimu. Dia mau mempermalukan kita semua. Cepat keluarkan dompetmu, jangan jadi pengecut. Malik, yang wajahnya kini merah padam karena menahan malu sekaligus amarah, mencengkeram bahu Roni dengan kasar. Ron, apa-apaan ini? Kamu mau membiarkan kakakmu diseret ke kantor polisi cuma karena belanjaan begini? Mana harga dirimu sebagai laki-laki? Bayar sekarang, atau aku tidak akan pernah menganggapmu adik lagi. Roni menepis tangan kakaknya dengan perlahan. Ada rasa perih yang luar biasa di dadanya, namun kali ini rasa itu bukan berasal dari rasa sungkan, melainkan dari kekecewaan yang sudah mencapai puncaknya. Harga diriku sudah lama hilang karena terus-terusan menanggung gaya hidupmu. Bang, hari ini, aku cuma mau menyelamatkan harga diriku sebagai suami Lydia, jawab Roni pelan namun tegas. Di saat itulah, seorang pria berseragam safari dengan tanda pengenal, manajer operasional, melangkah maju. Wajahnya keras, tanpa senyum sedikit pun. Ada masalah apa ini, Mbak? Tanyanya pada petugas kasir. Ini, Pak, totalnya 8 juta lebih, tapi mereka tidak mau membayar. Padahal, beberapa barang sudah dibuka segelnya dan sudah dikonsumsi di dalam area toko. Lapor kasir itu sambil menunjuk botol jus yang tinggal setengah dan kaleng biskuit yang sudah terbuka. Manajer itu menatap Malik dan Cynthia dengan tatapan yang membuat nyali mereka menciut. Benar begitu, Pak? Di toko ini, barang yang sudah dibuka segelnya dianggap sudah dibeli. Jika Bapak tidak bisa membayar, itu termasuk perusakan barang dan percobaan pencurian. Kami punya rekaman CCTV yang sangat jelas saat ibu ini membuka barang-barang tersebut. Cynthia mulai gemetar, air matanya mulai mengalir merusak riasan tebalnya yang mahal. Tapi saya lupa bawa dompet, Pak. Saya kira kakak ipar saya yang bayar. Alasan klasik, potong sang manajer dingin. Jika dalam 5 menit pembayaran tidak diselesaikan, saya tidak punya pilihan lain selain melibatkan pihak berwajib dan petugas keamanan kami. Silakan ikut saya ke kantor belakang untuk penyelesaian. Malik mencoba mencari dukungan dari kerumunan, namun ia hanya menemukan wajah-wajah muak yang mencibir. Keangkuhannya yang setinggi langit runtuh seketika, menyisakan seorang pria parubaya yang tampak kecil dan tidak berdaya di depan hukum yang nyata. Kata, kantor belakang, dan pihak berwajib, seketika meruntuhkan sisa-sisa kesombongan yang masih menempel di wajah Malik. Pria yang tadi membusungkan dada itu kini tampak menciut, bahunya merosot, dan tangannya mulai gemetar hebat.
Di sampingnya, Cynthia sudah tidak peduli lagi dengan riasan wajahnya yang luntur oleh air mata. Ketakutan akan dinginnya jeruji besi dan rasa malu yang terpampang nyata di depan puluhan mata pengunjung membuat nyali mereka hilang tak berbekas. "Ron, tolong, Ron. Jangan begini," rintih Malik, suaranya parau dan hampir hilang. Ia mencoba meraih tangan adiknya, namun Ronnie melangkah mundur, menjaga jarak yang seolah memisahkan dua dunia yang kini berbeda. "Kita ini saudara, Ron. Satu darah. Kamu tega lihat abangmu diseret polisi cuma gara-gara belanjaan? Bagaimana kalau ibu tahu? Ibu bisa serangan jantung, Ron." Cynthia pun ikut menghambur. Ia nyaris bersimpuh di depan Lydia, mencoba menggapai ujung hijab kakak iparnya itu. "Mbak Lydia, saya minta maaf. Saya mengaku salah. Tadi saya cuma bercanda. Saya cuma terlalu senang. Tolong bayarkan dulu, Mbak. Saya janji akan cicil. Saya janji tidak akan sombong lagi. Tolong, Mbak, malu dilihat orang banyak." Lydia menatap Cynthia dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia memutar sebuah rekaman suara yang cukup keras hingga bisa didengar oleh Malik dan Cynthia. Rekaman itu adalah suara Cynthia 3 hari lalu, saat ia mencaci maki ibu kandung Lydia sebagai pengemis tua yang merepotkan. "Dengar ini, Cynthia?" tanya Lydia dengan suara bergetar karena emosi yang tertahan. "Kamu bilang ibuku pengemis. Kamu bilang keluargaku melarat. Lalu sekarang, siapa yang sebenarnya sedang mengemis di depan kasir? Siapa yang sedang merengek meminta belas kasihan dari orang yang kamu hina?" Cynthia bungkam 1000 bahasa. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu yang luar biasa. Rahasia busuknya terbongkar di depan suami dan iparnya sendiri. Malik menatap istrinya dengan kaget, tak menyangka mulut istrinya telah berbuat sejauh itu. "Mas Ronnie," panggil Lydia pelan, beralih pada suaminya. "Keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu mau mengorbankan tabungan masa depan anak kita demi orang yang bahkan tidak menghargai orang tuaku?" Ronnie menatap kakaknya untuk terakhir kali. Ia melihat seorang pria yang hanya tahu cara meminta tanpa pernah tahu cara menghargai. "Maaf, Bang. Kali ini, aku pilih istriku," ucap Ronnie tegas. Melihat tidak ada harapan lagi, manajer supermarket itu memberi isyarat kepada 2 orang petugas keamanan bertubuh besar yang sejak tadi bersiaga. "Karena tidak ada penyelesaian, silakan ikut petugas kami ke ruang pengamanan untuk pendataan sebelum kami hubungi pihak kepolisian," tegas sang manajer. Jeritan histeris Cynthia pecah saat petugas keamanan memegang lengannya. Ia memberontak, namun kekuatan petugas itu tak tertandingi. Malik hanya bisa menunduk dalam, mencoba menutupi wajahnya dengan telapak tangan saat mereka berdua digiring melewati kerumunan pengunjung yang menyoraki mereka. Panggung kemewahan yang mereka bangun dengan kepalsuan, kini resmi berubah menjadi panggung kehinaan yang paling menyakitkan. Suara teriakan Cynthia yang memohon belas kasihan perlahan memudar, tertelan oleh pintu ruang keamanan yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, Malik dan Cynthia harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, menghadapi tagihan jutaan rupiah yang tak mampu mereka bayar, atau berakhir di kantor polisi dengan tuduhan perusakan barang. Di depan kasir nomor 4, 5 troli penuh barang mewah itu kini mulai dibongkar kembali oleh petugas supermarket untuk dikembalikan ke rak semula. Panggung kemegahan semu itu telah bubar, menyisakan keheningan yang menyesakan bagi Ronnie. Ronnie berdiri mematung, menatap botol air mineral Rp5.000 yang kini terasa begitu berat di tangannya. Ia menoleh ke arah Lydia, istrinya yang selama ini ia anggap hanya diam dan tunduk. Hari ini, ia melihat sosok wanita yang begitu tangguh, yang berani menariknya keluar dari jeratan manipulasi saudara sendiri. Lydia tidak tampak bahagia melihat kehancuran Malik, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak lagi bisa ditawar. "Ayo pulang, Mas. Anak-anak sudah menunggu di rumah," ucap Lydia lembut, sambil menggandeng tangan Ronnie. Mereka berjalan keluar meninggalkan supermarket, melewati kerumunan orang yang masih berbisik-bisik membicarakan drama barusan. Ronnie merasakan udara segar menyentuh wajahnya, seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat. Ia sadar, selama ini ia salah mengartikan kata berbakti. Membantu saudara adalah kebaikan, namun membiarkan diri diinjak-injak dan membiarkan istrinya dihina bukanlah bagian dari bakti, melainkan kebodohan yang hampir menghancurkan rumah tangganya. Kisah hari ini menjadi pelajaran pahit bagi semua. Uang mungkin bisa dicari,
Namun harga diri dan rasa hormat yang sudah hilang tidak akan pernah bisa dibeli, bahkan dengan ribuan troli barang mewah sekalipun. Di dalam mobil, Roni menggenggam erat tangan Lydia, berjanji dalam hati bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan orang lain, siapapun itu, merusak kebahagiaan kecil yang telah mereka bangun bersama. Kesimpulan, kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan seseorang ada batasnya, dan jangan pernah sekalipun meremehkan orang yang diam. Kesombongan yang dipupuk dari harta yang bukan miliknya hanya akan berujung pada kehinaan yang nyata. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, bukan untuk saling memanfaatkan dengan kedok, bakti. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Lydia sudah tepat untuk memberi pelajaran pada iparnya yang tidak tahu diri? Atau menurut kalian Roni seharusnya tetap membantu kakaknya sekali lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian suka dengan cerita drama kehidupan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan naskah cerita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton.